Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengembara sejenak ke kedalaman alam semesta untuk mencari tahu di mana letak Gunung Meru yang legendaris itu. Suatu hari di bulan Mei 2020, Observatorium Mauna Kea di Hawaii diliputi suasana gembira karena tim observasi Eropa menemukan sesuatu yang menakjubkan. Mereka mengamati gugus galaksi raksasa seperti tembok yang berjarak 500 juta tahun cahaya dari bumi. Namun tembok itu tidak lurus, tetapi tembok melengkung, membentang ke langit utara dalam radian 200 derajat dan panjang sekitar 1,37 miliar tahun cahaya. Dari kejauhan, sekilas terlihat seperti sabuk panjang, tapi panjang ini hanya sebatas pada apa yang bisa diamati saat ini. Karena belum ada yang tahu secara pasti berapa panjang sebenarnya. Sebagian besar galaksi yang diamati manusia saat ini berbentuk cakram datar. Misalnya Tata Surya dan Bima Sakti berbentuk cakram spiral. Beda dengan tembok ini, karena tampak unik. Bagian tengah temboknya menjorok ke bumi dan menghadap ke Antartika, sehingga para astronom menyebutnya tembok kutub selatan atau tembok besar Sloan. Sambil bersorak, para astronom juga bertanya-tanya, mengapa tembok besar Sloan atau gugus galaksi besar ini tidak pernah teramati di kejauhan 500 juta tahun cahaya dalam sedekat ini dari bumi. Mengutip Wikipedia, tembok kutub selatan adalah struktur kosmik masif yang dibentuk oleh dinding galaksi raksasa yang membentang setidaknya 1,37 miliar tahun cahaya di ruang angkasa. Merupakan salah satu struktur terbesar di alam semesta yang diketahui dan struktur kosmis yang terbentuk dari tembok galaksi raksasa, filamen galaksi. Struktur ini ditemukan pada tahun 2003 dari Sloan Digital Sky Survey oleh John Richard Gatt III dan Mario Urich serta rekan mereka. Sampai di sini, mungkin ada yang berpikir bahwa 500 juta tahun cahaya itu adalah jarak yang dekat. Bukankah ini omong kosong? Memang, bagi para astronom di paruh pertama abad ke-20, jarak 500 juta tahun cahaya ini sungguh tak terbayangkan. 1 tahun cahaya berjarak sekitar 9,461 triliun kilometer. Jika Neptunus dijadikan batas, diameter Tata Surya hanya sekitar 9 miliar kilometer. Dan jika awan Oort sebagai batasnya, diameter Tata Surya sekitar 2 tahun cahaya. Dan diameter Bima Sakti hanya di kisaran antara 100.000 hingga 150.000 tahun cahaya. Jadi 500 juta tahun cahaya, ini memang jarak yang tidak terbayangkan. Supergugus Laniakea. Supergugus Laniakea atau supergugus lokal adalah supergugus yang diketahui merupakan tempat tinggal galaksi di mana rumah kita berada, yaitu galaksi Bima Sakti. Sebagaimana yang kita ketahui, bumi berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan rata-rata sekitar 30 km per detik, dan matahari berputar mengelilingi pusat Bima Sakti dengan kecepatan 200 km per detik. Namun pada 3 dekade silam, sekelompok astronom di Observatorium Mauna Kea, Hawaii menemukan fenomena yang aneh, yaitu Bima Sakti melaju menuju awan Magellan dengan kecepatan 600 km per detik. Awan Magellan berjarak sekitar 200.000 tahun cahaya dari Bima Sakti. Bima Sakti bergerak menjauh dari posisinya saat ini dengan kecepatan ekstrim. Melihat fenomena ini, para astronom pun tercengang dibuatnya. Lalu kekuatan misterius apa yang menarik Bima Sakti dari posisinya saat ini? Beberapa astronom berspekulasi ada kekuatan misterius di dekat awan Magellan, seperti magnet besar yang menyeret Bima Sakti ke arahnya.
Para astronom menyebut kekuatan misterius dan besar ini sebagai Great Attractor atau penarik besar. Namun astronom lainnya mengatakan, tidak, penarik misterius ada di mana-mana di alam semesta, dan bukan hanya penarik raksasa ini yang menyeret Bima Sakti menjauh. Coba lihat ini, Andromeda, yang berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari Bima Sakti, juga melaju menuju Bima Sakti dengan kecepatan 110 km per detik. Asal tahu saja, Andromeda 2 kali lebih besar dari Bima Sakti dan dapat menghancurkan Bima Sakti dalam hal massa dan volume. Para astronom pun tercengang. Mungkinkah segenap alam semesta dalam kekacauan dan galaksi bisa bergerak bebas? Bagaimana jika suatu saat terjadi kecelakaan tak terduga? Tiba saat itu, jangankan bumi yang kecil ini, bahkan Bima Sakti pun akan hancur dalam hitungan menit. Sejak itu, dan saat sempat, para astronom memantau pergerakan di sekitar Bima Sakti. Dan pemantauan ini berlangsung selama 3 dekade. Kemudian setelah data 30 tahun itu diinput ke dalam komputer, mereka juga tidak menemukan sumber daya tarik misterius yang menarik gerakan ekstrim Bima Sakti dan Andromeda. Namun hasil yang disimpulkan membuat mereka tercengang, karena sebuah benda angkasa yang sangat besar muncul di layar komputer, besarnya fantastik dan tampak seperti ini. Ada sekitar 100.000 gugus bintang besar di benda angkasa raksasa ini, berisi 1 miliar bintang, yaitu 10⁻17 dari sekian banyak bintang. Galaksi Bima Sakti kita bagaikan sebiji kecil di dalam semangka besar. Sekali lagi, bukan tata surya ya, tapi galaksi Bima Sakti kita ini bagaikan sebiji kecil dalam buah semangka pada skala ini. Para astronom menyebut gugus galaksi yang sangat besar ini sebagai supergugus Laniakea. Mengutip Wikipedia, nama Laniakea berarti langit maha luas. Dalam bahasa Hawaii yang terdiri dari kata lani, langit, dan akea, luas atau sangat luas. Nama ini disarankan oleh Nawaa Napoleon, dosen pembantu jurusan bahasa Hawaii di Kapiolani Community College. Nama ini diberikan untuk menghormati para penjelajah Polinesia yang memanfaatkan pengetahuan langit mereka saat menjelajahi Samudra Pasifik. Letak Bima Sakti berada dekat dengan tepi tengah supergugus Laniakea. Para astronom menduga bahwa supergugus Laniakea adalah sumber gravitasi bagi Bima Sakti dan semua galaksi di dekatnya, sehingga ia akan membawa Bima Sakti menuju awan Magellan dan juga membuat Andromeda menuju Bima Sakti. Tapi, mengapa struktur tembok kutub selatan tidak ikut terseret di sekitar gugus galaksi super besar ini? Para ilmuwan masih belum bisa memberikan penjelasan apapun. Namun dalam kosmologi Hindu dan kosmologi Buddha serta kosmologi Jain, terdapat struktur kosmik yang secara mengejutkan sesuai dengan fenomena ini, yaitu Gunung Meru. Mungkinkah Gunung Meru yang legendaris itu telah ditemukan? Gunung Meru. Dalam Buddhisme Mahayana, alam semesta tempat manusia berada ini disebut dunia saha. Menurut dirga agama, ada 1 miliar dunia kecil di dunia saha. Mereka adalah unit dasar yang membentuk alam semesta. Setiap dunia kecil berisi 1 matahari dan bulan yang merupakan sistem bumi bulan yang independen. Dan secara berurutan, 1000 dunia kecil membentuk 1000 dunia kecil lain. 1000 dunia kecil lain membentuk 1000 dunia menengah. 1000 dunia menengah membentuk 1000 dunia besar. Metode membangun dunia dari 1000 dunia kecil, 1000 dunia menengah dan 1000 dunia besar ini disebut 3 besar 1000 dunia. 3 besar 1000 dunia ini bukanlah angka 1000 dikalikan 3, melainkan 1000 pangkat 3.
Di dalam 3 besar 1000 dunia ini, terdapat 1 miliar sistem bumi bulan seperti planet kita. Ruang lingkup alam semesta yang mereka bentuk bersama ini disebut dunia saha. Sebagai informasi, Buddhisme menggunakan istilah 3 besar 1000 dunia ini merujuk pada dunia yang maha luas. Saat ini istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada alam semesta yang luas tak terhingga dan masyarakat manusia. Saha merupakan transliterasi dari bahasa Sanskerta yang berarti sabar, yang artinya di dunia ini banyak sekali makhluk menderita yang memiliki daya tahan kuat. Penjelasan lainnya adalah bahwa dunia ini selain pahit dan jahat juga dipenuhi dengan pikiran dan jebakan jahat. Namun selaksa makhluk di dunia ini sudah terbiasa tenggelam di dalamnya. Menurut Buddhisme Mahayana, dunia yang dipimpin oleh Buddha Sakyamuni adalah dunia saha. Dunia saha juga memiliki struktur uniknya tersendiri. Dalam catatan Dirga Agama disebutkan, penampakan dunia saha secara keseluruhan adalah seperti ini. Lapisan paling bawah adalah udara yang disebut kincir angin. Lapisan di atasnya adalah kincir air, dan lapisan di atasnya lagi adalah kincir emas dan bumi, dan di atasnya lagi adalah seisi dunia saha. Ada sebuah gunung di tengah dunia yang disebut Gunung Meru, tinggi besar tak terhingga, dan lautan dunia mengelilingi gunung ini. Bila menuju ke atas, Gunung Meru berada 84.000 yojana lebih besar dari samudra dan 84.000 yojana ke bawah. Yojana adalah sebuah unit atau satuan untuk mengukur jarak India kuno. 1 yojana kurang lebih panjangnya sekitar 15 km. Angka 84.000 yojana ini hanyalah sebuah kata sifat dan bukan angka pasti. Ini mewakili angka yang sangat besar di mata orang India kuno. Ini digunakan untuk menggambarkan Gunung Meru sebagai sesuatu yang tidak dapat digapai, tak terbayangkan, dan tak berujung. Sebagai informasi singkat, Gunung Meru adalah gunung suci dalam kosmologi Hindu dan kosmologi Buddha serta kosmologi Jain, dan dianggap sebagai pusat alam semesta, baik secara fisik maupun metafisik spiritual. Gunung ini merupakan tempat bersemayam para dewa, terutama Dewa Brahma dan dewata lainnya, dikutip dari Wikipedia. Dalam agama India kuno lainnya, Gunung Meru merupakan pusat dari seluruh alam semesta. Namun dalam agama Buddha, Gunung Meru belakangan hanya berfungsi sebagai pusat sistem bumi bulan dan pusat dunia kecil. Kisah Gunung Meru yang dikeramatkan menjadi asal berbagai praktek pemujaan gunung-gunung di Jawa dan Bali setelah kedatangan Hindu Buddha. Semua gunung di Jawa dianggap suci karena merupakan ceceran dari Gunung Meru di India. Menurut Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Agus Aris Munandar, Gunung Meru dipercaya sebagai tiang utama dunia yang menghubungkan surga dan bumi. Ajaran Brahmana menganggap alam semesta berbentuk lingkaran. Di pusatnya terdapat benua Jambudwipa. Di tengah Jambudwipa, di pusat semesta, terdapat Meru, gunung kosmis yang diedari matahari, bulan, dan bintang. Di puncak Meru itulah terletak kota dewa-dewa yang dikelilingi dewa-dewa penjaga jagat. Agus mengatakan, ajaran Buddha Mahayana juga menganggap pusat alam semesta adalah Meru. Gunung ini dikelilingi 7 pegunungan, masing-masing dipisahkan 7 samudra berbentuk lingkaran. Benua di selatan Meru adalah Jambudwipa, sedangkan 3 benua lain dihuni makhluk-makhluk asing. Di lereng Gunung Meru terdapat surga terendah, tempat keempat raja besar penjaga dunia. Di puncaknya terdapat surga kedua, tempat 33 dewa. Kemudian di atas Meru tersusun lapisan-lapisan lain dari kayangan. Agus menegaskan,
Gunung Meru adalah gunung mitos dan dipercaya terdapat dalam rangkaian pegunungan Himalaya. Dalam konsepsi Hindu, konsep Meru dikaitkan dengan pemujaan terhadap Siwa sebagai dewa bumi atau Girisya, penguasa gunung. Gunung suci juga disadari menjadi unsur kuat penyubur tanah atau bumi. Sedikit berbeda, menurut Agus, jika pada konsep ajaran Brahmana 1000 sebelum Masehi sampai 750 sebelum Masehi, Meru merupakan pusat semesta, maka pada era Hindu, pemujaan terhadap Meru karena terkait dengan Meru sebagai tempat dewa gunung. Di Indonesia, adaptasi konsep Meru dikisahkan dalam naskah-naskah kuno, terutama masa Majapahit pertengahan. Naskah kuno yang dianggap memberi penjelasan terkait dengan pemujaan gunung-gunung di Jawa adalah Kitab Tantu Panggelaran. Kitab Tantu Panggelaran, sebuah prosa berbahasa Jawa kuno dengan angka tahun 1635 Masehi. Para peneliti masih berdebat apakah angka tahun tersebut merupakan angka tahun pembuatan atau angka tahun penyalinan naskah. Konsep pada Tantu Panggelaran merupakan sinkretisme antara Buddha, Hindu, dan Jawa. Kisah Tantu Panggelaran dianggap sebagai respon terhadap fenomena gempa bumi yang sering terjadi di tanah Jawa, termasuk menjawab pertanyaan asal-usul manusia Jawa. Dikisahkan, tanah Jawa semula selalu berguncang, diterpa gelombang samudra. Para dewa sepakat menenangkan Pulau Jawa karena akan dijadikan tempat kehidupan dan berkembang biaknya manusia. Para dewa kemudian bersama-sama memindahkan Gunung Mahameru dari Jambudwipa, India, ke Pulau Jawa. Selama perjalanan pemindahan gunung tersebut, bagian Mahameru tadi jatuh berguguran dan menjelma menjadi beberapa gunung lain di Jawa, kata Agus. Disebutkan, gunung-gunung di Jawa wilayah timur yang merupakan bagian Mahameru adalah Gunung Katong atau Lawu, Wilis, Kampud atau Kelud, Kawi, Arjuna atau Arjuno, dan Kemukus atau Welirang. Tubuh Mahameru diletakkan miring, menyandar pada Gunung Brahma, Bromo, kemudian menjadi Gunung Sumeru, Semeru. Puncak Mahameru justru Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan yang tak seberapa tinggi. Dari kisah inilah bisa dipahami mengapa Penanggungan justru paling disucikan, kata Agus. Tak hanya dari kisah Tantu Panggelaran, anggapan bahwa Gunung Penanggungan suci juga dilihat dari bentuk fisik gunung tersebut. Penanggungan dikelilingi 4 anak gunung yang menjadi mahkotanya. Juga dikelilingi daerah aliran sungai berantas, simbol samudra, menjadikan gunung ini mirip dalam gambaran sifat fisik Gunung Meru, kata Agus. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1980-an, ketika komunitas astronomi secara resmi mengakui bahwa alam semesta dipenuhi materi gelap. Ada yang menghitung bahwa materi gelap berukuran sekitar 6 kali massa materi yang dapat kita lihat. Ambil contoh Bima Sakti, 85%-nya adalah materi gelap. Artinya Bima Sakti yang kita lihat hanyalah 15% dari Bima Sakti yang sebenarnya. Lalu, apa itu materi gelap? Selain menggunakan kata gelap untuk mendeskripsikannya, tidak ada yang tahu tentang keberadaannya seperti apa itu, dan juga tiada cara tidak langsung untuk mengamatinya. Namun satu hal yang diyakini para ilmuwan adalah bahwa partikel materi gelap itu sangatlah kecil, jauh lebih kecil daripada molekul, atom, proton, dan partikel lain yang kita ketahui. Oleh karena itu, materi gelap dapat menembus apapun di dunia fisik kita tanpa hambatan apapun, termasuk tubuh manusia dan planet ini. Lantas, apakah Gunung Meru seluruhnya terbentuk dari materi gelap dan tersembunyi di balik tembok kutub selatan sehingga tidak terlihat? Ini mungkin tidak sepenuhnya seperti itu,
karena para astronom belakangan kemudian menemukan lebih banyak struktur di galaksi yang sangat besar, seperti tembok salju yang tampak di sisi utara supergugus Laniakea. Ini adalah struktur dengan skala terbesar di alam semesta saat ini. Seperti ini penampakannya. Sekilas terlihat seperti salah satu dari 7 gunung yang mengelilingi Gunung Meru. Namun karena terbatasnya metode pengamatan saat ini, peta gugus bintang supergugus Laniakea yang dapat digambar oleh para astronom masih sangat terbatas. Jangankan materi gelap, gambaran gugus bintang yang dapat kita amati saat ini masih jauh dari gambaran lengkap. Jika kita melihat dari sudut pandang bumi, medan penglihatan yang bisa kita saksikan itu sangat-sangat terbatas. Misalnya, jika Anda adalah mikroorganisme pada kulit semangka yang jutaan kali lebih kecil dari virus, lalu bagaimana Anda bisa menghitung berapa banyak garis yang ada pada semangka tersebut? Jadi, apakah bagian tengah supergugus Laniakea adalah Gunung Meru yang legendaris itu? Hanya dapat dikata bahwa penemuan di bidang astrofisika kontemporer telah memberi kita lebih banyak petunjuk tentang mitos-mitos kuno dan menemukan kesamaan di antara mereka. Adapun mengenai seperti apa sebenarnya Gunung Meru itu dan apa saja materi di internalnya, detailnya masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Terakhir, salah satu editor Mata Ketiga seakan bergumam, Gunung Meru mungkin sudah melampaui ruang lingkup alam semesta kita, sehingga kita hanya bisa melihat setitik di bawah kaki gunung tersebut. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.